Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Ushul al-Iman yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita berada di hadits 118 dari 142 hadits. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan, bisa 30 lebih hadits sebelum masuk bulan Ramadan. Kita baca hadits 118. Wa an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat, rawahu Abu Daud. Ini hadis sambungan dari sebelumnya bahwa kita tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Ini yang kita tidak baca pekan lalu dikarenakan habis waktunya. Yang mana di hadis 116, siapa yang dimintai fatwa tanpa ilmu kemudian dia berfatwa, maka dosanya adalah terhadap orang yang berfatwa, dia menjawab pertanyaan itu. Nah, sekarang ini penutupnya terkait dengan tidak bolehnya berbicara tanpa ilmu. Kata beliau dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat." Masya Allah. Hadits ini jarang sekali disebutkan. Padahal penting tentunya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang namanya al-ughlutat. Bertanya. Tujuannya supaya ulama itu salah dalam menjawab. Ada orang begitu. Kita bertanya supaya jawaban itu tidak benar. Dia tahu ini masalah tidak boleh. Tapi dia gambarkan masalahnya dengan bentuk lain. Sehingga ulama melihat dari zahir pertanyaannya. Akhirnya dijawab dengan jawaban yang tidak sama dengan hakikat. Yang tidak sama dengan hakikat. Iya, dia gambarkan masalah yang dia inginkan adalah supaya dijawab boleh. Padahal sebenarnya kalau dia jelaskan hakikatnya, dia akan bilang tidak. Jadi tujuannya bertanya supaya ulama si mufti yang dia tanya itu adalah salah dalam menjawab. Ikut tujuan dia. Ikut hawa nafsunya. Ikut kepada yang dia inginkan. Sebagian orang tidak bertakwa kepada Allah. Iya. Kadang dia sudah tahu ini kalau ditanya begini pasti tidak benar. Pasti dia akan bilang dan akan jawab tidak boleh. Tidak dibolehkan. Tapi dia gambarkan masalah supaya dijawab boleh. Banyak sekali orang begitu.
Contoh sederhana, misal orang bilang, Ustaz, apa hukum safar tanpa mahram? Pasti kita akan bilang, haram. Tidak dibolehkan. Siapapun dari ulama Islam, tidak ada yang membolehkan safar tanpa mahram dalam mazhab 4. Tidak ada. Karena safar tanpa mahram, sepakat para ulama tidak ada silang pendapat. Diharamkan. Tidak dibolehkan. Tapi kadang orang menggambarkan, saya kalau ke sana, bisa saya mati di sini. Dia begitu. Akhirnya ulama itu akan menjawab, kalau begitu boleh karena darurat. Padahal dia tak mati juga kalau tinggal di situ. Ada manusia di situ. Dia bisa makan, bisa minum. Tidak mati, tapi dia gambarkan. Membuat ulama itu salah dalam menjawab. Akhirnya dia nukillah. Kenapa kamu bisa keluar dari situ? Jawab, safar. Saya tanya Ustaz pula. Dia bilang boleh. Dia tak bilang apa yang dia gambarkan. Dia cuma bilang, saya bertanya sama Ustaz Fulan, dia bilang boleh. Itu dia bilang. Ini Nabi melarang. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bahwa kita tidak boleh bertanya, memasukkan ulama itu dalam kesalahan dalam menjawab. Iya. Dan perlu kita pahami bahwa jawaban itu adalah far'un an tasawwuri. Jawaban itu adalah setengah dari gambaran. Setengah dari gambaran. Kalau memang kita jujur mau tahu hukumnya, gambarkanlah masalah itu dengan jelas. Karena jawaban nanti setengah dari pertanyaan tak, gambaran tak saat bertanya. Setengah. Sehingga kadang orang paham karena gambaran itu adalah setengah dari jawaban, dia gambarkan sesuatu itu tidak jujur. Tidak jujur. Iya. Ada hadis melarang jual buah di pohon sebelum nampak kematangannya. Sebelum nampak kematangannya. Ada orang datang, tanya, Ustaz, apa hukum jual beli pohon? Iya, beli pohon boleh. Halal jual beli pohon. Dan ternyata yang dia maksudkan adalah buahnya tersimpan dalam gambaran. Tersimpan dalam gambaran. Kan dia sudah tahu kalau dia bilang, Ustaz, saya mau beli buah masih di pohon. Tapi masih kecil. Belum nampak kematangannya. Pasti akan dijawab. Tidak boleh karena tidak silang pendapat. Di kalangan ulama fikih bahwa buah kalau ingin dibeli tidak boleh kalau masih di pohon. Kecuali sudah nampak kematangannya. Mangga sudah mulai menguning misalnya atau memerah. Pokoknya kematangannya bagaimana itu mangga. Sudah kelihatan. Atau misalnya dia panen, contohnya dia potong, sudah mulai kuning tengahnya. Misalkan ada sebagian mangga tetap hijau. Tidak dilihat kematangannya. Jadi mau dia panen, potong, dia lihat. Oh sudah nampak kematangannya. Iya, walaupun di sana juga ada orang tahu dengan pengalamannya umurnya saat sudah berbuah. Ini dari awal berbunga sampai sekarang berapa umurnya dia sudah tahu, oh ini sudah matang. Ini sudah matang. Iya, sudah masak. Dia tahu itu. Dari orang-orang yang punya ahli dalam hal tersebut. Iya, dalam hal tersebut. Jadi kalau dia beli setelah itu, boleh. Tapi kalau sebelum itu, tidak dibolehkan orang menjual buah di pohon. Tidak dibolehkan orang menjual buah di pohon. Karena ada orang datang, bertanya, mau beli pohon, maksudnya tersimpan dalam hatinya, buah di pohon. Sehingga dia, ulamanya yang menjawab, boleh kamu beli pohon, tapi ada buahnya Ustaz. Tidak apa-apa, karena kamu beli pohon. Kan boleh beli pohon.
buah ikut dengan pohon. Iya. Datang orang, Ustaz, apa hukum beli sapi, anak sapi? Boleh. Boleh orang beli anak sapi. Tapi ternyata masih di perut anak sapinya. Itu kan tidak boleh menjual anak sapi yang masih ada dalam perut. Tapi dia langsung bilang gitu, Ustaz, bagaimana jual anak sapi? Dia tidak bilang dalam perut. Sehingga yang ditanyakan kepadanya hal itu menjawab, boleh. Dibolehkan. Tidak ada masalah orang beli anak sapi. Tidak masalah. Tapi dia tidak ngomong jujur dalam pertanyaannya. Anak sapi masih di perut. Iya. Dia bilang, Ustaz, apa hukum beli ikan? Ya. Apa hukum kita membeli ikan? Iya. Apa hukum kita membeli ikan? Boleh. Perkara beli ikan mubah. Cuma beli ikan yang belum ditangkap. Ada orang punya empang. Iya. Silakan kamu masuk mancing. Di pintu masuk, pokoknya kamu bayar 50.000. Mancing sepuasmu. 50.000. Boleh atau tidak ini? Ini pertanyaannya. Dia kalau bertanya ya tentang itu, nanti macam-macam penjelasannya. Untuk membolehkan. Menjual ikan yang masih dalam empang, belum ditangkap, tidak dibolehkan. Apalagi taruhannya mancing. Karena kadang yang punya empang itu nakal. Besok akan ada pemancing, besok kita buka. Jadi kasih makan memang. Jadi kita tidak tahu akal-akalannya. Tidak mungkin dia biarkan ikannya lapar. Kemudian besok kita datang masuk mancing. Tidak mungkin, rugi. Tidak ada orang punya itu mau rugi. Iya, tidak mau rugi orang. Maka di sini adalah taruhannya judi ini. Judi. Bisa untung, bisa rugi. Haram. Kita seperti itu. Tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya kita disuruh pergi ke mancing di sini, berapapun kita dapat, nanti ditimbang, kita bayar. Nanti ditimbang Pak Yani dan kita bayar. Iya. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah karena dia berapapun yang dia dapat, ya dia akan timbang dan dia bayar. Tidak ada masalah. Iya. Adapun tadi, ini dua hal yang berbeda. Tapi kadang orang penggambarannya. Iya, penggambarannya. Sehingga membuat jawaban itu nanti menjadi bola. Makanya Nabi melarang dari al-ubluton. Ia sengaja melemparkan masalah, pertanyaan, supaya terjadi kesalahan. Ini tidak dibolehkan. Asal saya masalah, wajibnya kita berilmu dan menyampaikan apa yang kita tahu kalau kita sudah punya ilmu. Setelah itu belum menyebutkan hadis terkait dengan keutamaan berilmu. Keutamaan berilmu. Kata beliau rahimahullah, hadis panjang, semuanya menjelaskan keutamaan ilmu dari banyak sisi. Kata beliau, an Katsirin ibnu Qais qala, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Faja'a rajulun faqala ya Aba Darda, inni ji'ituka min madinati Rasul li hadithin balagoni annaka tuhaddithu an Rasulillah ma ji'ituka li hajatin. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal alim 'alal abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakibi. Wa innal ulama warathatul anbiya'a wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhama wa innama warrathul ilma faman aqadahu aqada bihaddin wafir. Rawahu Ahmad wa Darimi wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Masya Allah. Hadits panjang tapi cukup tentunya banyak untuk menjelaskan utamanya belajar sebelum kita mengajar. Kata beliau dari Katsir Ibnu Qais, seorang tabi'in, dia ceritakan kejadian di masanya. Sebab disampaikan ini hadis. Saya sedang duduk bersama Abu Darda, seorang sahabat ahli ibadah, ahli ilmu. Saya sedang duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus, Suriah. Iya. Maka datanglah seorang lelaki di masjid itu. Dia berkata, wahai Abu Darda, sungguh saya datang dari kota Rasulullah, itu dari Madinah dia datang. Karena sebuah hadis, bayangkan safar Pak, dulu jalan kaki kan, ini butuh bulan untuk berjalan dari Madinah ke Suriah ini. Dekat dengan Turki. Iya. Sudah negeri Syam. Sudah negeri Syam. Jalan dari Madinah ke sana karena satu hadis. Saya datang dari kota Rasulullah. Padahal di kota Rasulullah tentunya tidak sedikit sahabat. Karena masih banyak sahabat hidup ini. Karena Abu Darda masih hidup. Masih banyak sahabat yang hidup. Saya datang dari kota Rasulullah karena sebuah hadis sampai kepadaku darimu bahwasannya engkau menyampaikannya dari Rasulullah. Gara-gara satu hadis dia sampai kepadanya bahwa Abu Darda ceritakan dari Rasulullah. Tapi dia mau dengar langsung. Kan dia dengar pakai perantara. Dari orang yang ke Madinah. Bahwa Abu Darda menyampaikan sebuah hadis. Akhirnya dia langsung berangkat ke sana. Mau dengar langsung. Satu hadis. Dia tinggalkan anak, istri, kotanya. Maji itu kali hajah. Saya tidak datang karena ada keperluan dunia. Karena itu saja saya datang. Maka Abu Darda memberikan kabar gembira kepadanya bahwa apa yang kamu lakukan ini bukan hal yang sia-sia. Bukan hal yang sia-sia. Kata beliau, "Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul." Sungguh saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman." Siapa menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan membuatnya dia menempuh jalan menuju surga. Jadi setiap orang yang keluar dari rumahnya karena mau belajar walaupun mau mendengarkan satu hadis, maka Allah akan membuat dia berjalan menuju surga. Utama, Masya Allah.
semua kita ini mau menuju surga. Tidak ada seorang pun mau menuju neraka. Tidak ada. Maka cara cepat, datang belajar. Ini cara mudah. Kalau semua orang tahu ini, maka mereka akan mengundi siapa yang masuk di masjid. Kalau ada majelis. Iya. Kalau seandainya, karena kalau kita tanya satu persatu mereka, jangan jauh. Orang sini saja. Sini. Kita kalau pergi, datang ke rumahnya masing-masing, tanya, mau masuk surga gak Pak? Tidak ada orang bilang tidak. Iya. Tidak ada. Semua mau. Dia akan menukarkan segala yang berharga dan yang murahnya untuk masuk surga. Cuman menempuh sebab itu yang susah. Karena kemauan banyak. Ini jalan kemauan depan. Iya. Selalu ada kemauan kalau kita. Karena tinggal di kemauan. Iya, cuman mengamalkan dan melakukan sebab itu yang tidak ada. Itu yang tidak ada. Inilah kabar gembira ini. Karena Abu Darda ingin membuat orang ini semangat. Bahwa siapa yang menempuh sebuah perjalanan yatlubu fihi ilma, mau menuntut ilmu. Ya, tapi syaratnya tidak boleh ngantuk Pak Yani. Ya, memang kita keluar harus mau menuntut ilmu. Mau menuntut ilmu. Iya, itu syaratnya. Mau mendengar. Maka salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan membuat dia dengan sebab itu menempuh jalan ke surga. Keutamaan. Kalau seandainya cuma di sini, cukup itu. Cukup itu. Tapi lanjutannya masih panjang. Wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat, malaikat jamak. Sungguh para malaikat. La tadau ajnihataha, betul-betul meletakkan sayapnya menaungi orang yang belajar ridon bima yasna, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan, ridon li tolibil ilmi, ridho terhadap orang yang belajar. Malaikat itu, kata Nabi di hadits lain, innalillahi malaika sayyah, Allah itu memiliki malaikat yang berkeliling di bumi. Berkeliling. Apa yang dia cari? Mencari majelis ilmu. Kalau dia sudah dapat, dia akan katakan, ta'alau ila bugiyati. Kemari ke sini yang kalian cari. Akhirnya mereka mengepakkan sayapnya dan menaungi penuntut ilmu. Karena ridho. Ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Keutamaan kedua, para malaikat ridho kepada penuntut ilmu. Ketiga, wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang punya ilmu. Kan setelah belajar pasti kita punya ilmu. Orang yang punya ilmu, la yastaghfiru lahu, betul-betul akan memintakan ampun untuknya. Man fis samawat, siapa saja yang ada di langit. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui pasukannya Allah di langit itu kecuali Dia. Yang ada di langit betul-betul memintakan ampun. Wa man fil ard, demikian pula seluruh penduduk dari manusia, jin, semua. Sampai kata Nabi, wal hitan fi jawfil ma, ikan di tengah laut. Memintakan ampun. Bayangkan, langit, bumi, ikan. Sebagian riwayat semut di dalam lubang. Memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Bayangkan, kapan kita? Kadang kalau kita sendiri minta ampun kepada Allah, belum tentu diterima.
Karena tidak ikhlas lah, ria lah, apa. Ini tapi ini semua penduduk langit dan penduduk bumi. Sampai ikan di laut memintakan ampun untuk orang yang belajar. Tidak sampai di situ. Yang keempat, wa inna fadlal alim alal abid. Dan sungguh keutamaan orang yang punya ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Ada orang rajin sekali ibadah, tapi tidak belajar. Ada orang rajin belajar. Sungguh keutamaan orang yang belajar daripada ahli ibadah. Kafadlil qamar lailatal badar ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang. Coba Pak, di malam purnama kalau kita keluar, gimana kelihatan bintang? Itulah perbandingannya. Kalau kita mau bandingkan ahli ibadah, malam sholat, siang puasa, dibandingkan dengan orang yang punya ilmu, seperti bulan purnama di atas seluruh bintang. Kita bisa bandingkan sendiri itu. Kan ini perkara hissiyah, perkara yang bisa kita lihat. Supaya kita sadar dan kita jangan merasa belakang, merasa terbelakang, tidak maju. Karena kita datang ke majelis ilmu. Duduk bersama orang-orang miskin kalau kita kaya. Nah, ini sesuatu yang utama. Sesuatu yang utama. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sungguh orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Berapapun ilmu yang kita dapat, berarti kita pewarisnya nabi. Gimanalah kita kesenangannya kalau dapat warisan? Kita yang datang belajar, dengar satu hadis, berarti kita belajar mengambil warisan nabi. Wa innal anbiya alam yuwarritu dinaron. Nabi yang bilang ini. Dan para nabi tidak mewarisi dinar, mata uang emas. Wala dirhamat, tidak mewarisi dirham. Wa innama warratul ilma. Yang mereka warisi adalah ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin mahafir. Siapa yang mengambilnya maka sungguh dia mengambil bagian warisan yang banyak. Ini untuk orang yang berjalan dari Madinah ke negeri Syam karena satu hadis dikasih banyak keutamaan. Hilanglah keletihan, kecapean. Karena ini masalahnya surga. Malaikat menaungi. Iya. Dari sinilah kita bisa paham apa yang ada dalam surah Al-Kahfi. Kenapa Nabi Musa yang Allah berbicara langsung kepadanya, termasuk ulul azmi. Dia pergi bersafar bersama pelayannya. Lelah letih mencari Khidir untuk belajar. Yang mana Khidir ini diperselisihkan dia nabi atau orang soleh. Masih diperselisihkan. Artinya, walaupun kita orang yang lebih utama daripada orang yang mau menyampaikan ilmu kepada kita, tidak apa-apa. Nabi Musa saja pergi belajar. Jangan sampai kita merasa ada pengumuman kajian. Siapa? Ustaz siapa? Ustaz itu. Sama aja dulu itu di pasar penjual ikan. Kita pergi ngomong begitu. Dulu itu, beda dulu, beda sekarang. Sekarang dia sudah naik tingkat karena dia belajar. Kita masih jual ikan. Tetap belajar pada dia. Tidak boleh kita ngomong begitu. Kan ini kita datang bukan karena orang. Tapi kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah. Karena sebagian kita begitu. Siapa itu? Kita lihat sebelah mata. Oh, baik. Melihat Ustaz pula. Wah, ini baru Ustaz. Sini dah rame-rame ke sana. Karena kalau sama, rame kalau Ustaz itu. Ada orang begitu.
Kita ini tidak seutama Nabi Musa kan. Kita harus jujur itu. Nabi Musa saja Allah berbicara langsung kepadanya. Diturunkan kepadanya Taurat. Pergi belajar kepada bukan Rasul. Bukan Rasul dipastikan. Yang diperselisihkan Nabi atau Rasul. Kita baca di surah Al-Kahfi itu. Dan mungkin kita tidak sadar bagaimana dia bisa kita baca. Dia bilang, kita telah letih dalam safar kita ini. Tolong datangkan makanan kita. Dia suruh pelayannya, kita makan dulu. Iya. Safar dulu. Safar orang dulu. Panas, dingin, tidak. Kita sekarang Masya Allah. AC 16. Iya. Tapi baru hujan sedikit. Alhamdulillah hujan. Gitu kita, gitu. Ada lagi alasan. Akhirnya kita bilang, sholat saja di rumah, apalagi belajar. Begitu kita. Iya. Ya, ini Nabi Musa. Iya. Datang belajar kepada seorang yang tidak diturunkan kepadanya kita. Tidak diturunkan kepadanya kita. Tapi dia datang belajar kepada. Jadi, kalaupun kita adalah orang yang utama, tidak apa-apa kita datang belajar kepada orang yang di bawah kita. Keutamaannya. Jangan sampai kita punya kedudukan, punya harta, membuat kita tidak duduk bersama orang-orang miskin. Nabi pernah berpaling ya dari sahabat miskin buta karena ada yang terpandang datang kepada beliau. Allah menegurnya. Allah Subhanahu wa taala menegurnya, turun satu ayat, satu surat. Kita bisa baca di juz 30. Di juz 30 surat Abasa itu kan ada sebab turunnya. Ya, di surat Abasa itu kan ada sebab turunnya. Abasa wa tawalla. Dia kata Allah itu Muhammad bermuka masam dan berpaling. Aja'ahul a'ma, karena telah datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin mensucikan dirinya, datang belajar, akhirnya suci dirinya walaupun itu buta. Aw yadzakkar fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran sehingga pelajaran itu bermanfaat padanya. Amma man istagna, adapun orang yang datang kepadamu merasa dirinya serba cukup. Merasa dirinya serba cukup. Fa antalahu tasadda, kamu melayaninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan dia yas'a, bersegera, memang ingin belajar, wa huwa yakhsha, dia takut, fa anta anhu talaha, kamu mengabaikan. Ya, kata Allah, kalla innaha tadhkirah. Sekali-sekali jangan demikian. Sungguh ini adalah peringatan. Jadi ditegur. Gara-gara membedakan yang kaya, yang punya kedudukan dengan yang miskin, yang buta. Makanya Nabi SAW semenjak itu tidak pernah lagi membedakan. Ya, sama juga kita yang duduk. Tidak boleh kita bedakan orang. Iya, jangan sampai gara-gara kedudukan kita tidak duduk. Kita malu. Gara-gara yang hadir orang-orang miskin, orang. Iya. Itu tentunya tidak dibolehkan. Dan ini adalah keutamaan
kita sendiri akan dapat. Kita sendiri akan dapat. Ini hadis yang menggambarkan hal tersebut. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah nanti lagi kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang dengan hadis berikutnya. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Karena sudah pekan lalu tidak cukup waktu. Kalau ada pertanyaan sebelum Pak Haji Idrus, karena Pak Haji Idrus tidak diragukan. Silakan. Berarti kita pihak ketiga. Kita dapat proyek. Kita dibayar karena kita kerja. Halal. Halal. Ustaz bilang halal, dia bilang haram. Gimana caranya Bapak ini? Iya, jelas. Halal. Belum haram? Gimana itu Pak? Halal Pak. Halal. Dari pihak ketiga itu halal. Baik. Silakan. Tergantung. Kalau memang kita sudah mau safar, tidak bisa ditunda, safar baru akhir. Itu dilakukan oleh Nabi. Betul. Tidak boleh kita kosor. Maksudnya tidak boleh dua-dua. Kosor itu pas setelah kita perjalanan. Tapi kan boleh kita jamak. Kan jamak itu ada dua, Pak. Ada jamak kosor, ada jamak sempurna. Jadi kalau kita safar setelah masuk waktu, maka boleh kita jamak, tapi sempurna. Kita misalnya mau safar sebentar setelah duhur. Maka kita sholat duhur 4, salam bersama imam, kemudian kita bangkit, asar 4. Nanti kosor kalau kita akhirkan. Misalnya kita mau safar, kita tidak mau sholat di awal waktu. Nah, atau kita safar jam 11, belum masuk waktu, maka kita akhirkan. Kapan kita sudah lewat kampung kita, misalnya orang Makassar, kita mau perjalanan ke Bulukumba. Kapan kita ada perbatasan Goa, sudah boleh jamak kosong. Seperti itu. Sampai tak kembali. Iya, sampai tak ke Makassar. Nabi 20 hari Pak di Tabuk, tidak pernah sholat sempurna. Iya. Berlaku hukum jamak kosong. Ada lagi? Silakan Pak Haji terus. Waalaikumsalam. Baik. Iya.
Jadi ketika dia bertanya, adakah Allah? Kita jawab, ada. Itu kan tidak ada masalah. Apakah bisa dilihat? Ya, mungkin kalau Allah kehendaki. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Nabi Musa pernah minta melihat Allah. Tapi Allah bilang, coba lihat ke gunung. Kalau tetap di tempatnya, kamu akan melihat. Tapi gunung itu tidak sanggup. Maka gunungnya hancur. Maka Nabi Musa jatuh pingsan. Setelah sadar, dia mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Jelas kata Allah, lan taroni hatta tamut. Kamu tidak akan pernah melihatku sampai kamu meninggal. Ini sudah menjadi bukti, Pak. Berarti kita pasti akan melihat Allah. Tapi tunggu kita meninggal. Ini bisa jadi jawaban. Apakah Allah itu bisa dilihat? Iya. Setelah kamu meninggal. Jadi kalau kamu mau lihat, tunggu. Seperti itu, Pak. Iya. Dan kita bisa katakan juga kepadanya. Kalau dia bilang, kenapa kamu beriman kepada yang kamu tidak lihat? Ya tidak harus semua itu kita lihat baru kita percaya. Tidak harus. Kamu punya ruh, kamu lihat. Kan ada ruhmu itu. Orang siapapun, mau Yahudi, Nasoro, semua orang mengakui bahwa di dalam dirinya ada ruh. Ada ruh. Itu ruh, kamu lihat nggak? Kan begitu. Dia akan menjawab, tidak. Tapi kamu percaya ada? Percaya. Tidak semua harus kamu lihat baru kamu percaya. Tapi kalau kamu minta bukti Allah itu ada, maka Allah telah katakan di Quran, wa min ayatihil lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda akan adanya Allah, adanya malam, adanya siang, adanya bulan, adanya matahari, adanya bulan. Apakah mungkin ini malam dan siang teratur begini? Tidak ada yang mengadakannya. Kan begitu, Pak? Ini malam dan siang teratur. Tidaklah keluar siang pasti masuk malam. Keluar malam masuk siang. Apakah mungkin ini terjadi dengan sendirinya? Tanpa ada yang mengaturnya. Kan begitu, Pak? Pasti ada yang mengaturnya. Adanya matahari. Adanya bulan. Iya. Adanya kamu itu. Kan Allah katakan di surat Tur. Bisa kita jawab. Bertanyakan kepada orang yang seperti itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa ada pencipta? Atau mereka sendiri yang mencipta dirinya? Dua-duanya tidak mungkin. Jadi kita bisa tanya kepada dia seperti surat Tur. Ini kan surat Makkiyah, Pak. Surat Makkiyah itu surat penetapan akan adanya Allah. Akan adanya Allah. Bahwa kita harus yakin menyembah Tuhan kita ada. Makanya Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka dicipta tanpa ada menciptanya? Itu tiba-tiba ada langsung Pak Haji Idrus. Tanpa ada mengadakannya. Iya. Am humul khaliqun. Atau mereka sendiri yang buat dirinya. Dua-duanya tidak mungkin. Yang pertama tadi, apakah mungkin kamu ada tanpa ada mengadakan? Tidak mungkin dia bilang, iya. Tidak mungkin. Tidak. Ada mengadakan saya. Oh kalau begitu, kalau ada mengadakanmu, maka hanya ada dua kemungkinan. Kamu sendiri yang mengadakan dirimu, atau ada yang mengadakan selain dirimu. Tentunya tidak mungkin yang ada dia sendiri yang mengadakan dirinya. Pasti dia akan jawab, ada yang mengadakan kita. Ya, itulah yang mengadakanmu itu Allah. Itu yang diajarkan kepada kita. Ya, itu yang diajarkan kepada kita. Di surah-surah Makkiyah tentunya penuh dengan itu. Iya, kalau kita baca surah-surah Makkiyah dari Qaf sampai An-Nas, kebanyakan itu ayat-ayat Makkiyah,
kita akan mendapatkan jawabannya itu, Pak Haji. Kita akan mendapatkan jawaban itu. Kita surah Tin saja yang sering dibaca oleh imam. Wattini wa zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun, minyak zaitun. Waturisin, dan demi bukit Tursina. Wahadal baladi, apa lagi istilahnya? Wattini wa zaitun. Wahadal baladil amin, dan negeri ini yang penuh dengan keamanan. Maksudnya negeri Mekah. Terus setelah itu, kan di situ langsung walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu di sebaik-baik susunan, di sebaik-baik penciptaan. Coba bayangkan gini, kita dari atas kepala sampai kaki. Terbaik ini susunannya. Apakah ini seperti ini kita sendiri yang menyusunnya? Tidak ada yang menyusunnya, tidak ada yang menciptanya, kan begitu Pak? Pasti kita akan jawab, ada Allah. Karena orang musyrikin pun mengakui itu Pak, yang tidak pun Tuhan mengakui itu. Berarti jawabannya ada. Apa buktinya? Ini kita ini. Kita inilah buktinya. Itu kalau dia minta bukti. Apalagi dia minta Pak Haji? Apalagi dia minta? Nah, itulah tadi. Pembuktiannya. Buktinya ini langit dan bumi yang kita injak. Terus setelah itu, tidak ada dia minta. Tidak ada mi. Berarti selesai mi. Saya kira aman. Tahun 2020 yang lalu baru satu hati di Indonesia ini yang menyinggung pada Palestina dan ada dalam pertanyaan apakah atau tidak sepatutnya kalau hati itu menjadikan fokus utama keperhatian tentang perhatian. Tidak salah. Kalau kita mengajak orang untuk mendukung mereka minimal dengan doa, tidak ada salah. Al-mu'minul mu'min kalbunyan, kata Nabi. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'd. Saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nabi kasih begini tangan. Saling menguatkan sebagiannya dengan yang lainnya. Itulah orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Walaupun jauh. Itulah bentuk, namanya bentuk bantuannya. Dia mengajak orang untuk mendoakan mereka. Mengingkari apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh selain mereka. Seperti itu. Itu tidak salah. Alhamdulillah. Ini soal baik. Pasti ada penutup ini ya. Iya. Baik, Pak. Suami kembali dibuka dari sesudah seorang Islam masuk kamar bersama istri. Terjadilah ronde pertama. Baik. Setelah selesai. Karena tapi yang lebih dulu bangun ialah baik.
Ah. Hmm. Sebelum melakukannya. Yang kedua begitu. Sebelum melakukan yang kedua harus mandi dulu atau langsung? Hmm. Baik, betul, sudah itu. Hmm. Hmm. Uh, uh, uh. Baik, Pak. Baik. Jadi, kalau sudah masuk waktu subuh, tahan dulu. Tahan dulu. Nih, tidak. Alhamdulillah. Kalau dia tahan dulu, dia mandi dulu, sholat dulu, baru lanjut makan. Tapi kalau masih panjang waktu, bismillah. Kan tidak apa-apa itu untuk beberapa kali junub, satu kali mandi. Wajib dia mandi, Pak Haji, tidak boleh tayamum. Tidak boleh tayamum. Iya. Selama dia mampu mandi, pasti mampu mandi, nah masih kuat begitu. Selama dia mampu mandi, wajib mandi, tidak boleh tayamum. Baik. Sudah selesai, Pak Haji? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.